Pemirsa, seorang selebgram memperoleh vaksin COVID-19 gelombang pertama padahal dirinya bukan tenaga medis. Influencer yang mendapatkan julukan sebagai Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk ini mendapatkan vaksin dengan membawa surat sebagai pekerja apotik. Namun pemilik apotik menjelaskan bahwa Helena Lim adalah partner bisnisnya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kembali menggelar vaksinasi untuk tenaga kesehatan lanjut usia. Setelah sebelumnya sedikitnya 15 orang lansia mendapatkan vaksin Sinovac, pada hari kedua 6 orang lansia kembali mendapatkan vaksinasi ini. Vaksinasi diberikan secara bertahap pada 90 orang dokter senior berusia lanjut di RSCM Jakarta. Indonesia memiliki 11.600 tenaga kesehatan yang menjadi target dalam vaksinasi lansia. Vaksinasi dilakukan usai sejumlah uji klinis pada vaksin Sinovac dilakukan dan BPOM menyatakan aman untuk lansia di atas 60 tahun. Menurut Kepala BPOM, Penny Lukito, keterlambatan izin penggunaan vaksin untuk lansia diakibatkan karena di tanah air uji klinis hanya dilakukan untuk rentang usia 18 hingga 59 tahun, sehingga pihaknya menunggu hasil uji klinis terhadap usia lanjut yang dilakukan di negara lain terlebih dahulu. Penggunaan adalah berdasarkan scientific data dan itu baru kita dapatkan akhir Januari ya. Karena aspek keamanan baik, aspek imunogenisitas juga baik ya, bagaimana meningkatkan kadar antibodi kita juga baik ya, sama dengan dewasa, sehingga kita keluarkan emission authorization pada tanggal 5 Februari. Uji klinis vaksin fase kedua dan ketiga di negara Cina dan Brazil. Hasilnya sudah keluar dan diterima oleh BPOM pada akhir Januari lalu. Dan sesuai uji klinis, BPOM mengklaim vaksin ini memenuhi semua aspek keamanan dan kesehatan apabila disuntikkan pada lansia. Dari Jakarta, Bayu Pradana dan Nur Arihadin, iNews melaporkan. Pemirsa, kami mohon maaf, yang baru saja Anda saksikan adalah informasi soal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang melaksanakan suntik vaksin bagi lansia. Selanjutnya, pemirsa, ratusan tenaga medis disuntik vaksin di tenda BNPB. Hal ini dilakukan lantaran kondisi gedung Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju rusak akibat gempa. Bencana alam yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene beberapa waktu lalu tidak mengganggu proses penyuntikan vaksin COVID-19 pertama kepada tenaga medis di seluruh Sulawesi Barat. Di Kabupaten Mamuju, penyuntikan vaksin COVID-19 terpaksa harus dilakukan di tenda darurat milik BNPB lantaran kondisi gedung Rumah Sakit Umum Kabupaten Mamuju mengalami kerusakan. Meski dilakukan di tenda darurat dengan kondisi ruang yang panas, semangat para tenaga medis mulai dari perawat hingga dokter tidak surut. 475 tenaga medis disiapkan untuk lakukan penyuntikan vaksin selama 2 hari. Suasana seperti ini, alhamdulillah semangatnya teman-teman petugas semangatnya tinggi sekali. Kenapa pakai tenda, Dok? Gedung untuk yang kita persiapkan sebelumnya itu tidak memungkinkan, tidak layak untuk dipakai. Penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama dilakukan sejak tanggal 6 Februari lalu di Kecamatan Kaluku. Rencananya vaksin COVID-19 di Kabupaten Mamuju diperuntukkan untuk 2.694 tenaga medis. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Syafruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram memperoleh vaksin COVID-19 gelombang pertama padahal dirinya bukan tenaga medis. Influencer yang mendapatkan julukan sebagai Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk ini mendapatkan vaksin dengan membawa surat sebagai pekerja apotik. Namun pemilik apotik menjelaskan bahwa Helena Lim adalah partner bisnisnya. Viral di media sosial, selebgram yang juga Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, memperoleh suntik vaksin Sinovac di Puskesmas Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Helena Lim memperoleh rekomendasi dari apotek Green Garden. Dari keterangan pemilik apotek, selain Helena Lim, sebanyak 11 orang mendapatkan rekomendasi suntik vaksin Sinovac di Puskesmas Kebun Jeruk. Pemilik apotek tak menyangka jika vaksinasi yang dilakukan bersama Helena Lim viral di media sosial. Hanya bingung aja, kita kan termasuk di sini, Bapak lihat kami kan
sebagai orang depan ya yang melayani pasien, berhadapan dengan pasien gitu loh Pak. Harusnya memang kita ya wajar kalau kita mendapat vaksin seperti itu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019, terdapat kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Bab 3 Pasal 8 Ayat 4 ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 diurutkan tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Sedangkan Helena Lim tidak termasuk dalam golongan tenaga kesehatan. Pemberian vaksin tahap pertama dilakukan Januari hingga April 2021, di mana yang menjadi sasaran adalah mereka yang ada pada prioritas pertama. Sedangkan tahap kedua periode Januari hingga April 2021 dengan sasaran petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut usia 60 tahun ke atas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus ini memang menjadi perbincangan publik karena sebenarnya definisi tenaga kesehatan itu seperti apa? Apakah pemilik apotek ataupun juga pemilik rumah sakit swasta bisa tergolong ke dalam tenaga kesehatan? Kita akan menanyakan langsung kepada Direktur P2PML sekaligus juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Siti. Selamat siang. Baik, Ibu Siti, berkaca dari kasus selebgram yang menerima vaksin, padahal dia adalah pemilik apotek, apakah pemilik apotek, pemilik rumah sakit itu tergolong dalam tenaga kesehatan yang bisa divaksin pada prioritas pertama ini? Ya, jadi maaf. Jadi yang pertama kita harus lihat lagi bahwa pemberian vaksinasi pada kelompok pertama prioritas ini adalah petugas kesehatan. Dalam hal ini kita punya ya, kalau kita berbicara mengenai petugas kesehatan, maka tentunya sudah ada ya rujukan siapa saja yang termasuk petugas kesehatan itu. Dan tetapi pada saat pemberian vaksinasi COVID-19, ini kita bukan hanya petugas kesehatan saja ya dalam arti medis maupun paramedis, tetapi juga adalah petugas penunjang. Dalam hal ini adalah petugas administrasi, kemudian supir ambulans, kemudian juga ada supir mobil jenazah. Ini juga termasuk yang akan mendapatkan vaksinasi pada putaran pertama ini. Jadi selain tenaga kesehatan yang sesuai tadi undang-undang ya, seperti tenaga medis, bidan, perawat, farmasi, kesehatan masyarakat, gizi, tenaga kesehatan tradisional, kita juga menambahkan tenaga penunjang lainnya, baik itu tenaga administrasi, termasuk juga supir, tenaga pendukung yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya mereka memang memberikan pelayanan kesehatan, gitu. Tapi Bu, artinya partner bisnis pemilik apotek ini bukan tenaga kesehatan dan seharusnya tidak divaksin? Kalau tidak sesuai dengan kriteria, berarti bukan sasaran vaksinasi, seperti itu. Kan ada juga pemilik misalnya rumah sakit, tapi dia juga sekaligus dokter yang bekerja dan memberikan pelayanan di rumah sakit. Jadi itu kita bisa ketahui baik melalui surat tanda registrasinya, kalau itu adalah tentunya dokter, perawat, bidan, ya, atau melalui profesi pekerjaannya yang dijustifikasi atau diberikan penjelasan oleh institusi tempat dia bekerja. Baik, Ibu Siti, bagaimana dengan distribusi vaksin saat ini? Apakah vaksin ini bisa dijual bebas sehingga di luar memang yang dikasih pemerintah ini bisa mendapatkan vaksin? Ya, sampai sekarang skema vaksinasi mandiri itu tidak ada. Karena sejak Bapak Presiden memutuskan bahwa vaksinasi ini ada di dalam program dan diberikan secara gratis dan diberikan sesuai dengan tahapan prioritas penerimaan vaksin. Artinya tidak dijual bebas ya Ibu. Nah Ibu, jika tadi kita melihat kasus ini, ada 9 rekan bisnisnya yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Artinya berarti jatah vaksin untuk tenaga kesehatan berkurang. Bagaimana sebenarnya pemantauan dari pihak Kementerian Kesehatan agar vaksin ini untuk periode pertama tepat sasaran Ibu? Ya,
Pertama, ini adalah suatu proses konfirmasi dan validasi data ya. Makanya kita betul-betul memastikan data untuk sasaran vaksinasi ini adalah sesuai dengan jumlahnya dan sesuai juga dengan kriterianya. Sudah ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan tentang siapa saja yang digolongkan sebagai sasaran penerima vaksinasi. Misalnya pada petugas kesehatan ya saat ini itu siapa saja. Dan itu sudah kita lakukan melalui sistem, dan screening awal itu mulai dari tentunya institusi tempat dia bekerja, itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang kemudian nanti di-upload datanya kepada kami, dan kami adalah tinggal memastikan bahwa sasaran ini memang sudah sesuai dengan daftar yang sudah diberikan. Di sisi lain kami juga memiliki data yang kami konfirmasi ulang kembali pada level Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Baik, tentunya kami juga berharap vaksin ini memang bisa diberikan sesuai dengan skala prioritas, terutama untuk tenaga kesehatan ya, karena mereka adalah garda terdepan. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung dan memberikan informasi kepada kami semua di iNews Siang. Nah, bagi pemirsa yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50% pemirsa. Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja Anda kunjungi Instagram @officialrcti atau klik www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu. Dan pemirsa, lebih dari 1.000 restoran tutup akibat pandemi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.